yang mana termasuk di dalamnya hutan di Pegunungan Meratus, dikenal oleh seluruh dunia sebagai lungs of the world atau paru-paru dunia, karena masih banyaknya tumbuhan yang hidup dalam ekosistem hutan. Hutan ini disebut paru-paru dunia karena memiliki penghasil oksigen terbesar guna kelangsungan hidup makhluk hidup di dunia ini. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa kawasan hutan merupakan aset penting untuk meredam dampak pemanasan global dengan kemampuannya menyerap sejumlah besar karbon dioksida dari atmosfer dalam proses fotosintesis. Dalam rangka mengisi waktu liburan kali ini, kami memilih berlibur untuk mendaki salah satu Gunung Meratus, dan target yang kami daki kali ini adalah gunung tertinggi Kalimantan Selatan, yaitu Gunung Halau-Halau. Termasuk jalur pendakian menuju puncak Halau-Halau adalah kami harus melewati Gunung Peniti Ranggang dengan ketinggian 740 mdpl. Meskipun tidak terlalu tinggi, namun mendaki gunung pertama ini cukup menguras tenaga. Di tengah perjalanan, kami bertemu dengan warga yang ingin membawa pulang kayu manis untuk mereka jual di desa terdekat. Waktu itu, kami gunakan untuk beristirahat dan bercengkrama dengan warga. Ya. Nah, itu aja. Cuma warna aja nih. Dan apa itu? Di jalur Peniti Ranggang ini, kami banyak melihat tumbuh-tumbuhan seperti paku-pakuan, tumbuh-tumbuhan perdu, dan rerumputan hutan. Pada Banyak banget. udah apa dah? Ranggang. Perjalanan pun kami lanjutkan. Wah, dapat no awannya ya. Kayak berjalan di sawan ya kan. Setelah 4 jam mendaki,
kami sampai di puncak Peniti Ranggang dan beristirahat di sana untuk makan siang. Setelah itu, perjalanan dilanjutkan kembali menyisiri lereng gunung ini. Dari tempat inilah kami melihat gunung-gunung meratus yang tersusun dengan indahnya. Salah seorang rombongan kami terpaksa harus melepaskan sepatunya karena kakinya yang melepuh dan harus menitipkan di ladang warga yang berkebun. Inilah di antara keistimewaan daerah pegunungan. Kami masih sangat mudah menemukan mata air jernih yang segar. Lika-liku menuruni lereng Gunung Peniti Ranggang adalah ujian pertama bagi kami yang ingin mendaki puncak Halau-Halau. Bambu yang menempel di pohon ini bernama singkai, dibuat sendiri oleh warga. Biasanya singkai ini digunakan warga untuk memanjat pohon-pohon besar untuk mengambil madu lebah hutan yang biasanya bersarang di pohon besar kemiri atau pohon besar lainnya. Beginilah rombongan kami. Hampir setiap kali kami menemukan tanah datar, hampir setiap itu juga kami gunakan untuk istirahat. Dan kebanyakannya itu kami lakukan di bawah pohon besar. Tengah 2 jam. Jam mulai. Tuh bunyi aja kedengeran. Nggak bangunan. Untung kami ranto. Pas lebuh nah. Terakhir makan pun kuah tahu buahnya. Terakhir. Gua minum dulu. Kenapa apa? Wah, ini mau bagus. Lemar sana eh. Belum ya? Coba. Tesla. Kada kau beli ku. Tesla balik tak. Malam tadi dia anda patah juga. Wah, nah ditok. Nah.
Hindi apo. Sama pada kena alai. Pamet. Oh, apa? Oi. Ya dia buat lagi. Buruk lagi mulai. Umah. Sambil dulu bang. Iya. Akhirnya, pada waktu senja pukul 18.00 WITA, kami sampai di lokasi air terjun Sungai Karuh. Di tempat inilah kami gunakan untuk menginap pada malam pertama perjalanan. Bah. Persiapan makan pagi. Di tempat ini, untuk makan malam, menu yang kami buat adalah sop ayam. Sementara untuk makan pagi, menu makanan kami adalah sayur-sayuran yang terdiri dari jagung dan kacang-kacangan. Ini adalah air terjun Sungai Karuh yang tersembunyi di balik lebatnya hutan hijau meratus di Kalimantan Selatan. Ketinggiannya kurang lebih 60 meter. Airnya mengalir menuruni bebatuan dan selanjutnya mengikuti aliran Sungai Karuh. Kami merasakan hawa yang sangat sejuk karena butiran-butiran air yang berasal dari air terjun tersebut. Perjalanan kami sekarang berada di Sungai Karuh. Nah, ini masih jalur menuju puncak Halau-Halau. Mudah-mudahan dalam perjalanan ini yang bertujuan untuk pertama memang untuk refreshing, penyegaran pemikiran, kemudian untuk memantau dan menghidupkan kembali nyala api apapun dan pemikiran. Sebab pemikiran kita yang terlalu lama di kota dengan sesuatu yang banyak dilihat membuat pemikiran kita timpang tindih sehingga rekaman daya ingatan itu sedikit melambat seperti sebuah memori. Kalau sudah terlalu penuh maka daya tangkapnya itu akan menjadi lambat, lalu harus di-refresh. Sekarang kalau orang-orang menuju ke hutan dengan melihat dedaunan yang hijau, mendengar gemericik air, mendengar kicau burung, mendengar daripada suara-suara jangkrik, melihat pepohonan yang besar, kening, tidak ada suara kendaraan motor, pemikiran jadi segar sehingga daya imajinasi seseorang menjadi tajam, pemikirannya menjadi tajam, pemikiran menjadi segar, inspirasi akan timbul sedikit demi sedikit, lalu menara otak untuk daya hafal kita akan menjadi kuat. Sebab ada yang mengatakan dari para ahli
bahwa batu-batu yang ada di pegunungan ini, hijaunya dedaunan ini menambah daya konsentrasi putus. Itulah yang kita inginkan, kesegaran di atas gunung ini nantinya akan kita bawa ke benua dan mudah-mudahan akan bermanfaat. Pikirnya itu menjadi pemikiran-pemikiran yang bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hutan hujan tropis, terdapat begitu banyak ragam tumbuhan, pepohonan, dan satwa bersatu padu sebagai pengisi ruang, atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan hidup dan berkembang biak. Adanya hutan berarti adanya tumbuhan dan hewan, satu kesatuan makhluk hidup yang mendiami wilayah hutan tersebut untuk saling melengkapi satu kesatuan rantai makanan. Hutan bisa dikata adalah sebagai nafas hidup semua makhluk lainnya, tidak terkecuali manusia. Akar tunjang dari pepohonan mampu sebagai penopang dan pelindung makhluk lainnya. Adanya akar dari pepohonan mampu menyerap air ketika hujan, menahan erosi atau banjir, dan yang terpenting lagi adalah sumber mata air. Di hutan tropis, pepohonan juga memiliki peranan penting sebagai penyedia sumber pakan bagi satwa. Tidak bisa disangkal, buah-buahan dari pepohonan seperti kayu ara dan pohon atau tumbuhan buah lainnya yang menjadi makanan kesukaan dari banyak satwa seperti burung anggang, orang utan, kelasi, kelempiau, dan tupai, serta makhluk lainnya. Awas dulu tamu makhluk ini dah. Hutan Meratus yang kami jelajahi ini adalah hutan yang masih tersisa dari kerusakan tangan manusia. Dan hutan ini termasuk hutan hujan tropis yang memiliki ciri khas seperti curah hujan tinggi, memiliki pepohonan yang besar dan tinggi, serta berdaun yang lebat. Pohon besar dan tinggi serta berdaun lebat ini ternyata menyimpan berjuta manfaat. Karena begitu banyak pohon besar, maka hutan disebut juga perpustakaan alam. Dikatakan sebagai perpustakaan alam karena hutan hujan menyediakan berbagai keunikan, keindahan, dan fungsinya yang bermanfaat bagi makhluk lainnya.
Udah kalau ada. Top, top, top. Enggak. Iya lah. Ulang. Ini yang udah tujuannya. Di hari kedua perjalanan. Pada siang hari, pukul 13.20, kami sampai di camp 3 yang bernama Lembah Juminter. Tempat ini juga biasanya dijadikan tempat menginap para pendaki. Tetapi kami hanya menggunakan waktu itu untuk beristirahat sebentar, sekedar memasak air untuk meminum kopi. Bima kita mana? Bima dulu. Anunya mana Pak? Oh, di tas ya. Ini kayak itu tempat. Sementara sambil menunggu air mendidih, sebagian rombongan menggunakan waktu itu untuk bermain dengan akar-akar yang menjuntai kokoh untuk dijadikan ayunan seperti yang dilakukan oleh Tarzan. Supaya tak kesana. Kenapa handuknya talinya? Wow! Oh, kira tadi. Kita depan nak. Kemerkan. Tuh, 2. Dah. Kuat nih talinya. Dua ini. Belum. Lagi sekali lagi. Takut. Lagi dah. Belum. Sama hawa kau. Belum. Kau kan tak beli, kan tadi kan jemu tahu, ini kau tak beli jemu. Nah, ini apa boleh? Empat lagi. Tuh 2 3. Ya. Woi, mana kayak kau naik bu ya? Empat aku nak itu. Empat ini. Ya. Angkat lo, pergi boleh kita naik. Wah ya. Sakit ya betul? Pagit ini kak. Ada orang ini nak gugurnya. Belum. Terus ulik. Selesai lo ya. Belum itu. Hitam baik bang. Beret lah. Awak mana beret? Lagi kencang lah. Tahu gugur kak? Sendok kan tahu. Sendok dia no steng. Lagi. Betul terai. Kuat tak bikin kuat. Terai asal terai. Jangan biarkan turun, tunjuk lagi. Yang nunjuk yo.
Lagi. Setelah air mendidih dan kopi sudah dibuat, perjalanan kembali dilanjutkan. Ayunan. Ambil, Pak. Yang lelah. Di saat yang lain sudah duluan, kamu di belakang. Terus ya, Pak. Asik. Ini adalah pohon besar yang bentuk akarnya menyerupai sebuah pintu gerbang. Para pendaki, kalau sudah mencapai ke tempat ini, akan merasakan beban pendakian mereka sudah berkurang. Kacamata. Walaupun perjalanan masih jauh, setidaknya mereka tahu kalau perjalanan mereka sudah lebih separuh perjalanan. Lagi masak dia. Keluar kata-kata anu mutiara. Apa yang Anda rasakan? Kencang. Yoh kah? Oke, mantap lah. Salam lang kuitan lah. Belum sampai pintu gerbang sudah main. Sok beli sok. Kapul hutan, dapat buah kapul hutan. Kapul yang halus-halus lawas kata tamu kapul. Mantap buahnya. Perjalanan untuk menembus hutan paling dalam dilanjutkan kembali.
tanjak Dinda dah. Najis dah lah, sawar najis dah lah. Siapa ada tapeh lah? Ada tapeh aja. Udah dia terjun. Panjang. Kurang lah. Dia masuk ke merah apa lagi? Di bawah pohon gadang. Ampun, halau-halau, gara-gara aku biye. Kok udah singgah makin ya di ini. Alhamdulillah. Setelah 2 jam berjalan dari akar pohon yang berbentuk pintu gerbang tadi, kami akhirnya sampai di camp 4 yang bernama Lembah Cirit pada pukul 15.50 WITA. Ya, ini istirahat untuk yang kedua kalinya. Tugas masak rapi boy. Di tempat inilah kami gunakan untuk makan siang yang sebenarnya sudah sangat terlambat. Kami membuka peralatan masak seperti kompor dan nasting. Oh balik ya. Tuh masaknya berarti entar lah. Mana ini sekian bau kan mas? Ke atas dah. Sini kan ini emang enggak? Jadi banyak kan kau sebetulnya. Ya lah. Ha, ya lah. Betul ada kau. Aku lihat kamera belakang lah. Hah? Ada dia penyawan ada. Suruh. Beres bawa ke sananya betul ha. Ini dah. Miskin buat Pakem. Di tempat ini juga, kami bisa mengambil air jernih yang berada di sekitar tempat ini. Selain untuk air minum dan juga memasak, kami juga menggunakan air tersebut untuk mengambil air wudhu. Ini mengambil air untuk makan. Sudah angkat. Biasanya para pendaki akan mengambil air di tempat ini untuk berbekalan memasak di atas puncak, karena di atas puncak tidak ada lagi air. Dan dari tempat ini, untuk menuju puncak, memerlukan waktu 1,5 jam dengan pendakian yang sangat terjal, yang kemiringannya mendekati 90 derajat. Sesuai.
sebagian asar. Di lembah Cirit ini, kami istirahat cukup lama, sekitar 2 jam lamanya. Suhu dingin di tempat ini mencapai 90 derajat Celcius. Matahari. Udah jahat ya. Nah, Ini keadaan terakhir Selatan. Kondisi di atas lembah Cirit menuju ada lagi lantai di atas Cirit. Inilah tenda kami di atas puncak. Malam di atas puncak dirasakan sangat senyap. Ditemani bintang gemintang di atas langit, dihiasi bulan separuh tepat di atas tenda kami. Kami sampai di atas puncak pukul 19.20 WITA. Dari atas puncak ini, kami bisa melihat kelap-kelip lampu penduduk perkotaan. Suhu di atas puncak ini tidak sedingin suhu di lembah Cirit tadi. Kami merasakan tubuh kami sangat lelah sekali, sehingga setelah tenda dibangun, kami langsung istirahat tidur. Dan tidak terasa, pagi pun datang. Pukul 6.00 WITA, kami semua keluar dari tenda untuk melihat matahari yang akan timbul di ufuk timur. Dan ternyata kami justru disuguhkan oleh Allah pemandangan yang sangat indah, yaitu berupa lautan awan yang mengelilingi kami. Awan bergumpal-gumpal dengan anggunnya menyentuh kesegaran perasaan kami. Mata kami dimanjakan dengan panorama putih yang menakjubkan. Angin pagi yang membungkus tubuh kami menjadi musik tersendiri, menambah keelokan rasa yang kami cicipi. Sementara terang sinar di ujung langit yang kami saksikan seolah mengatakan sebuah tanda bahwa sang surya sebentar lagi akan muncul. Ciptaan Allah memang tidak akan pernah tertukar keindahannya. Allah Maha Perancang yang sempurna. Allah Maha Indah, penuh kasih dan cinta. Dari atas puncak ini, kami dapat pula mengambil pelajaran. Segala sesuatu dengan berbagai bentuknya yang kami temui di bawah tadi, setelah berada di puncak, menjadi indah kami lihat. Begitulah pula seseorang, kalau sudah sampai pada puncak ketinggian akhlak, ia akan melihat semua orang itu baik dalam pandangan matanya. Namun, sebagaimana susahnya untuk sampai ke puncak, begitu juga untuk mencapai keluhuran akhlak, perlu usaha yang sungguh-sungguh agar istiqomah dengannya. Itulah yang kami ingat dari nasihat guru-guru kami.
Nah, marilah kita nikmati bersama-sama keindahan ciptaan Allah ini. Tunggu sini lah. Pakai bubur lah, Pak. Boleh, diam lagi. Nah. Ya, pergi ke tau. HP ko talang daw. Kita sebelah gang ya situ. Belakang situ. Nah. Jambul lo. Enggak, tas sini. Lolokan ini loh deh. Anak tarik ke buah fotonya tak? Belum baik nih lolokan di kabutnya loh deh. Ya lah kak, tablik kak. Anjir bagaikan langit. Halah. Di halau jadi apa? Berwarna banyak. Datang kamu kau deh. Datang. Sekarangnya sih kan dia sekarang foto cek sekarang. Kita ada dalam baik ini ada tahu tanah awak. Taruh ke mana? Pakai kepala semua kepala. Gede. Dikit tuh ya, mau jual baca segala. Kena bila mau selesai, kemudian mak. Kena bawa nak, kan kau apa boy? Ya, baik. Tuh sana, belok selesai lagi. Nah, tuh. Ini ke mana? Apa? Apa? Surah tadi jen kau entah. Tuh.
Kali ini, untuk menu makanan pagi di atas puncak, kami merebus pucuk singkong yang sengaja kami bawa dari bawah. Ikannya adalah ikan kering yang dicampur kulit cempedak yang digoreng, bersama sambal yang sudah disiapkan. Lawan nastengnya, isi binyo. Tadi nyu ada. Makan pojok gumbili pagi. Lauknya gumbili. Sendok saya bukan. Pocok gembile. Sindok, di tas ano, di tas apa? Wah. Ada, duduk tak luar soten. Gila boleh. Iya, Sebatnya. sugen. Ah. Memet ibu borong lagi orangnya sekat aja. Ndep lagi punya abang. Tutup enggak? Tutup aja. Stop supaya ada guguran yang tambah hibingnya tuh sekat. Mana di Habbo kau bahari aja, misalnya orang meninggal makan pocok gembili. Jarang nyampe bunyi orang. Tok ah. Cuk. Makan gembili bajarang aja lawan banyu niwar. Diet langsung. Masih siang ini kan. Mengunang. Tok subuh. Daripada sama sekali. Ayo sama lambas. Zong. Kenyangin dok, manangis. Manggura sabalah. Itu mah banyak nggak pak? Mana nasi iwak karang ya? Oh mana sih ya? Iya lagi mana? Makan pagi di atas puncak menjadi menu yang sangat indah, karena kami makan di samping gumpalan-gumpalan awan dan di bawah terik sinar mentari pagi yang hangat. Bapak. Dah. Ini punya masak mana? Setelah puas di atas puncak, rombongan kami pun turun melewati pohon-pohon yang berlumut, berpegang pada akar yang basah, berpijak pada tangga batu dan akar secara alami, merayap perlahan pada kemiringan yang mendekati 90 derajat. Ciri khas keadaan sekitar bawah puncak adalah lumutnya. Pohon, batu, dan akar semuanya berlumut.
Kadang kami harus menunduk secara perlahan agar kepala tidak tersangkut pada bekas-bekas pohon yang tumbang. Turunan bun. Waduh. Puncak halau. Ini adalah keadaan wilayah yang diberi nama Penyaungan. Lokasinya masih sekitar bawah puncak halau-halau. Di tempat ini, kami juga bisa mengambil air jernih untuk diminum. Kita lihat, tempat ini masih dipenuhi oleh batu-batu alam yang berlumut. Sebagaimana kita ketahui bahwa batu alam memberikan efek peningkatan energi dalam tubuh, sehingga dapat membantu tubuh agar tidak merasa cepat letih, serta meningkatkan semangat. Batu alam juga bisa mengatasi gangguan tidur. Jenis batu alam seperti tourmaline dipercaya mampu mengatasi gangguan insomnia atau susah tidur. Semua ciptaan Allah memiliki manfaat dan rahasia hikmah, seperti lumut-lumut yang menempel di pohon dan batu. Bagi para pendaki, perannya cukup berguna. Di antaranya, yang pertama, lumut berfungsi sebagai penunjuk arah mata angin. Ketika kita berada di tengah hutan, lumut akan selalu tumbuh ke arah barat. Tumbuhan selalu memerlukan matahari untuk berfotosintesis dan tetap hidup. Maka dari itu, pepohonan dengan daun yang lebat mengarah ke hadapan datangnya matahari terbit atau timur, sedangkan lumut membutuhkan kelembaban untuk tumbuh. Lumut selalu mencari area yang tidak terkena matahari secara langsung. Ia akan menunjukkan arah, yaitu arah barat, di mana matahari selalu lebih rendah ketika akan tenggelam. Yang kedua, sebagai penunjuk sumber air. Lumut hidup dengan menyerap air tidak dari tanah secara langsung, tetapi dari permukaan yang basah. Ini karena lumut merupakan tumbuhan sederhana dari semua spesies tumbuhan. Semakin banyak dan rapatnya vegetasi lumut di atas tanah dan bebatuan, maka semakin dekat juga dengan sumber air. Yang ketiga, fungsi lumut adalah sebagai pengganti kapas untuk pembalut luka. Daya serap lumut yang tinggi dapat difungsikan sebagai spons atau kapas. Ketika kita mendapatkan luka sobek, dapat dibalut dengan menggunakan lumut kering, dibalut dengan kain, bahkan beberapa jenis lumut memiliki zat antiseptik, dan berdasarkan penelitian ekstrak, lumut dapat digunakan sebagai pengobatan beberapa penyakit, misalnya hepatitis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini kami berada di Lembah Penyaungan. Ini adalah proses turun dari puncak setelah tadi malam menginap di atas puncak. Dalam ekspedisi kali ini, sebagian untuk refreshing otak, juga sambil melihat kepedulian para pendaki tentang sampah yang mereka buang, dan alhamdulillah sampah sudah mulai berkurang daripada biasanya. Kemudian kita juga meneliti
melewati dan melihat-lihat pohon-pohon yang ada di hutan meratus ini. Dan kita saksikan sebelumnya tadi begitu banyak pohon-pohon yang bisa kami ambil dalam keadaan berlumut. Itu artinya ini masih belum terjamah oleh tangan manusia. Walaupun para pendaki banyak yang menaiki gunung ini dan melewati penyaungan, tapi mereka tahu bahwa fungsi daripada hutan itu sangat penting dan erat hubungannya dengan kehidupan dan kelancaran pernapasan manusia. Kami sendiri merasakan pernapasan kami setelah berada di atas gunung ini begitu plong, dan saya pribadi yang asalnya sakit kepala dibawa naik berubah menjadi sigar dan bergairah lagi semangatnya. Ini mungkinlah yang dimaksud dengan dedaunan dan bebatuan yang ada di hutan membantu proses daripada konsentrasi. Maka itu marilah kita jaga bersama-sama hutan Kalimantan ini, dan ini adalah meratus yang tersisa dari sekian banyaknya meratus yang sudah ditabuk dan diolah manusia menjadi tambang batu bara. Sekian dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimentir. Berapa lagi dimentir? 7.000. 7.000. Mentir tuh lah. Sungai Karoknya. Langsung 1.000. Ya kemarin kena sembah. Aduh, ini setengah jam lagi, sejam lagi. Kemana? Ke Sungai Dimentir. Berbengit dan mengena. Bawa putuan sini sekali. Sini nih. Ngok dia mau capal, minting tadi minting. Cek menge ya. Iya, cepalnya. Di tengah perjalanan pulang, kami terpaksa terhenti karena terhalang oleh pohon besar yang baru saja tumbang. Parahnya lagi, jalan yang terhalang adalah jalan yang berada di tepi jurang. Untuk beberapa waktu, kami harus bisa membuat pijakan untuk tempat kami berpijak, sehingga bisa melewati pohon itu. Diam aja lah. Lihat, diam lagi dah. Ini tapi sudah abu tinggi kok. Nah, kawan tahu lah. Akhirnya, kami pun sampai di pondok buatan warga untuk beristirahat kembali satu malam, dan baru melanjutkan perjalanan besok hari. Di sini, kami memasak untuk makan malam dengan menu terong dan kacang panjang yang digoreng. Jadi enggak ada lah, kang lah. Baik. Nah, Salam ya. kok je kok anu padaknya je kok. Betul dokter tadi buat. Meh, beres nih, Meh. Udah, kok udah. Tuh. Sama gini. Ini makan sampai malam. Malam harinya, kami hanya berbincang-bincang ringan sambil melepas lelah pendakian. Suasana hening benar-benar kami rasakan. Kalau sudah nih, kok mampu. Bah, orangnya raya banget. Ini kacang gula tuh. Ini yang punya, ini di rumah nih. Kayak jual pom. Ini kalau warung pom.
Oh, malam tadi deh. Udah menyelesaikan. Sarden. Sarden mana lagi kalau sungsung sarden no dingin. Bunyi kan? Apa ini? Tujuannya. Main. Oh, bisa play. Singkir yang tinggal ya. Singkir. Kamu ke bawah. Gimana ya? Ya makanya. Ibu orang yang tinggal. Sama kan ngento, jaket ngento punya gue. Silakan. Lepaskan ya no aja. Ya pu, pegang enggak. Tuh, Memet pulang tuh. Tak punya kau nah. Beri kau. So, naik lagi landai. Bis dah, legen. Sabar memecah. Nah, keluar kau.
Inilah puncak halau-halau yang 2 hari sebelumnya telah kami daki. Kenapa ini dah? Rombongan kami mengambil sepatu yang telah dititipkan 4 hari yang lalu. Paman, umpat moto. Apa? Umpat memoto. Kenapa yang foto? Gunung Mara. Mulai mana? Mulai keluar. Apa ke situ kah? Datang situ, datang atas. Terus, dulu ya. Datang atas. Aku pandudian tadi. Tas ini isinya yang banyak. Yang pos sungai Karoh tadi. Akhirnya, perjalanan pendakian Gunung Halau-Halau ditutup dengan membenahi sampah-sampah yang kami bawa selama perjalanan. Dengan bantuan warga yang berladang di sana, kami membakar sampah-sampah tersebut. Gunung Meratus harus terjaga dari sampah-sampah plastik orang-orang yang melintas. Mari kita jaga bersama hutan lestari Kalimantan ini, gunung-gunung ini, titipan Allah sebagai pasak bumi.